Guys, Menko Zulhas mengatakan kalau menanam padi tidak untung, ya tanam sawit. Waduh. Sungguh ide menteri yang sangat-sangat brilian. Apakah ketika PLN rugi, Pertamina rugi, BPJS rugi, Garuda Indonesia rugi, haruskah juga diganti dengan sawit, Pak Menteri? Kata si tua Bangka, kalau menanam padi tidak menguntungkan, beralih menanam sawit. Jadi kalau lapar, suruh berakotin itu bonggolan sawit, kayak monyet Lampung, ya. Yang terakhir menjadi korban itu Menko Pangan Zulkifli Hasan. Tiba-tiba ada potongan video dia dengan sangat pendek. Ya kalau menanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit aja. Dipotong segitu aja, sehingga menimbulkan kemarahan orang yang membaca dan menonton. Padahal sesungguhnya Menko Pangan sedang menjelaskan kejadian di tahun-tahun yang lalu yang menyebabkan kita tidak kunjung bisa berhasil mencapai ketahanan pangan. Kenapa? Karena harga komoditas pertanian terutama padi tidak menguntungkan buat petani. Sehingga petani merasa ya tidak prospektif untuk terus menanam padi. Ya kalau nggak nanam padi ya akhirnya nanam yang lain aja. Konteks itu sekarang sering dipotong, dihilangkan, atau bahkan sengaja dikaburkan supaya apa? Supaya orang marah terhadap pejabat tertentu. Dan korbannya bukan hanya Zulkifli Hasan. Pak Zulhas, kok sukanya nyawit terus? Pak Zulhas bilang, kalau tanam padi tidak untung, ya beralih saja ke sawit. Entah kenapa, setiap ada persoalan, ujung-ujungnya sawit lagi. Padahal, di berbagai daerah, perluasan perkebunan sawit kerap diperdebatkan karena dikaitkan dengan alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap lingkungan. Bahkan setiap kali terjadi banjir besar di wilayah yang mengalami perubahan tutupan lahan, isu ini selalu kembali menjadi sorotan publik. Publik juga masih ingat ketika Pak Zulhas pernah mendapat pertanyaan-pertanyaan kritis dari Harrison Ford mengenai tata kelola hutan dan sawit Indonesia. Peristiwa itu menjadi perhatian luas dan memicu perdebatan tentang pengelolaan lingkungan. Kok Pak Zulhas nggak kapok juga? Sekarang, ketika petani padi mengeluh tidak untung, solusi yang ditawarkan lagi-lagi tanam sawit. Pak Zulhas, yang dibutuhkan petani bukan alasan untuk meninggalkan padi. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang membuat petani padi tetap menguntungkan. Karena kalau petani satu persatu meninggalkan padi, nanti siapa yang menjaga ketahanan pangan Indonesia? Kalau nggak punya beras, beli. Jadi kalau nanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit. Sawit lebih untung, ya tanam sawit. Nanti punya uang, kita bisa beli beras. Jadi saudara-saudara sekalian, memang kebijakan-kebijakan Pak Presiden ini. Nah teman-teman, dengar tuh. Ya, kalau kalian tanam padi di sawah tidak menguntungkan, mending tanam sawit. Ya, nanti kita ramai-ramai minum minyak hasil sawit, tidak perlu makan beras. Ya, itu perkataan dari Bapak yang tadi. Kalau sawah tidak menguntungkan, tanam sawit. Ini logikanya bagaimana? Ceritanya ini bagaimana? Apakah kita tidak perlu makan beras atau bagaimana? Wow, Zulhas tegaskan 29 tahun reformasi itu tidak penting. Negara punya uang itu yang penting. Lah kok gitu? 29 tahun kita reformasi itu tidak penting. Yang penting Indonesia punya uang. Kalau nggak punya beras, beli. Jadi kalau nanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit. Kenapa harus swasembada pangan? Sawit lebih untung, ya tanam sawit. Nanti punya uang, kita bisa beli beras. Itu prinsip-prinsip pasar bebas. Hitungannya itu uang, dan hitungannya itu yang kuat. Oleh karena itu kita akan sangat tergantung kepada impor banyak sekali. Karena kita menganggap yang lain lebih menguntungkan daripada pangan, beras. Inilah dia kualitas menteri-menteri Prabowo, guys. Masa solusinya kayak gini? Bayangin nih, lihat nih. Petani Gunung Kidul curhat ke Zulkifli Hasan, harga singkong cuma Rp500. Kata Zulkifli Hasan, diminta ganti tanaman. Kata solusinya kayak gitu, disuruh ganti tanaman. Logika aja seandainya ya, harga telur anjlok apa segala macam, disuruh ganti ternakan yang lain. Jangan jadi jualan telur, jualan sayur atau apa. Ini kan bukan solusi. Negara tuh hadir untuk memberikan solusi gimana harga singkong nggak anjlok. Mulai dari kasih subsidi atau gimana negara membantu berperan di sini. Kok kayak gini kualitas menterinya? Ini kan pusing. Ngapain ada menteri kayak gini jadinya? Ngapain negara hadir? Ngapain apa guna pemerintah kalau kayak gini jadinya solusinya? Jadi kalau nanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit.
Hei Julhas, padi itu makanan pokok seorang Indonesia. Tapi kalau padi itu kamu ganti dengan sawit, emang kamu mau makan sawit? Ah, menteri tolol. Ah, Julhas. Gua banting lo. Menguntungkan ya tanam sawit. Baru kali ini ya guys ya, aku tuh melihat pemerintahan yang rada-rada gitu. Merasa nggak sih? Kalau kalian bertanam apapun, kalau nggak berhasil ya nanam sawit. Gue nggak bisa berkata-kata lagi guys sama pemimpinan kita, orang kita, dan negara kita. Ini kata-kata untuk orang yang udah dapat gaji tiap bulan, ya kan? Dari rakyat, yang hartanya udah banyak, yang ngasih jabatan ke keluarganya tuh dengan gampangnya. Dia ngomong dengan mudah gitu, seperti itu. Dia nggak pernah jadi kita, jadi rakyat, orang kampung, orang desa, orang tani yang makannya susah. Dia nggak pernah jadi orang kayak gitu, makanya dia nggak ngerti rasanya seperti itu. Asal ngomong aja ya, kalau nanam apa-apa nggak bisa tumbuh, tanam sawit. Terus nanti kalau seandainya kita nanam beras gagal, terus kita nanam sawit, terus kalau itu kita suruh makan sawit. Terus seandainya kita pangkas hutan kita, terus kita jadi sawit, kalau ada banjir gimana Pak? Terus maksudnya apa? Kita langsung berenang aja di situ gitu, biar rumah kita kintir sama karena banjir gitu, ya kan? Kalau nanam apa-apa nggak berhasil, terus kalau kita mau makan cabai nanam sawit itu, terus kita makanya pakai cabai, makan sawit. Hewan aja Pak nggak bisa makan sawit, ya kan? Orang hutan, orang hewan aja mereka tuh nggak bisa makan sawit deh. Kita kan manusia suruh makan sawit itu. Terus maksudnya kita nanam sawit nanti dijual ke bapak gitu, dijual ke negara, terus uang hasilnya kita mau beli berasnya pakai apa? Kalau semua suruh ganti pakai sawit. Kadang orang ngomong agak rada-rada ya, mungkin mereka tuh tergila-gila sama sawit ya. Saking mungkin sawit itu menguntungkan mungkin ya, sampai dengan buta mata, buta hati nurani, sampai ngomong sedemikian rupa. Orang ngomong dengan ya udah kalau nggak bisa nanam apa, tanam sawit. Sedangkan yang ngomong kayak gini orang yang berduit, orang yang punya jabatan, anaknya bisa dibagi-bagi jabatan, nggak perlu berdesak-desaan cari kerjaan di luar sana, ya kan? Ngomong dengan mudahnya gitu loh, tapi dia nggak ngerasain jadi rakyat, jadi orang biasa seperti ini. Sumpah, gue kayak nggak mau ngomong kotor, tapi kadang keterlaluan orang-orang kayak gini. Gue mikir kadang sebelum mereka ngucapin tuh ininya dipasang nggak sih, kadang ininya masuk nggak sih gitu. Muak kali aku denger-denger kayak ini. Statement dari seorang Zulhas yang kemarin sempat nih yang mengatakan bahwa ya dari untung beras yang nggak seberapa, ngapain dipelihara atau dilanjutkan jika memang dari untungnya nggak seberapa, mending tanam sawit. Otomatis dari pernyataan seorang Zulhas ya sebagai seorang menteri pejabat gitu ya dihujat habis-habisan guys ya, karena dari apa yang dikatakan seperti nggak iing sama sekali gitu guys ya. Dan dari pernyataan-pernyataan beliau yang mengundang dari suatu respon negatif dari netizen Indonesia, yang karena mereka seperti kita katakan pada umumnya kan makan beras, makan nasi, bukan makan bonggol sawit. Ini viral banget kemarin, sempat disenggol ya oleh seorang konten kreator yang bernama Rujanu gitu ya, si dua bangkai gitu. Menurut teman-teman gimana sih, layak apa enggak sih pernyataan beliau yang merupakan sekelas menteri? Dan seperti video selanjutnya yuk kita play. Ini dia menteri penjilat sejati, cocok kita sebut dengan bapak penjilat sedunia atau rajanya penjilat. Nih videonya. Terus terang kita ini beruntung, boleh beda sama saya, masih ada Pak Prabowo Subianto. Satu-satunya selama 20 tahun saya lihat yang paham betul bagaimana para pendiri negeri ini menggambarkan, mencita-citakan, menginginkan Indonesia bentuknya seperti apa. Beliau paham betul dan berani. Kakek beliau saudara tahu pejuang, ayah beliau saudara tahu pejuang, dan beliau dulu dididik langsung Pak Harto, angkatan 45. Jadi memahami secara detail keinginan para negeri ini maunya seperti apa. Beruntung kita dan berani. Kalau nggak berani juga repot. Kipli, parah lo Kipli, jilat terus sampai lidah lo patah.
warung tutup, nggak betul. Orang dia bukan warung. Silahkan. Ya, yang lain mau usaha silahkan. Malah bisa UMKM bisa pameran di Kopdes. Jadi Koperasi Desa Merah Putih bukan supermarket, bukan. Bayangan orang koperasi itu supermarket, bukan. Bahwa sudah maju. Kalau kamu jadi infrastruktur pemerintah, jadi optaker, untungnya banyak, pendapatannya banyak, berkembang koperasinya. Ada tematik, ada koperasi pariwisata, terserah, maju dulu. Tapi yang paling inti, koperasi itu infrastruktur pemerintah dan sebagai optaker. Bahwa besok dia maju, berkembang, punya grosir, punya toko, silahkan. Punya usaha ekspor impor, silahkan. Tapi nanti, ya, yang paling penting dia ini sebagai infrastruktur dan sebagai optaker pemerintah. Jelas ya? Jelas ya? Tepuk tangan dong sekali lagi. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan warung tutup, nggak betul. Orang dia bukan warung. Silahkan. Ya, yang lain mau usaha silahkan. Malah bisa UMKM bisa pameran di Kopdes. Bisa, ya, usaha desa bisa ikut pameran di Kopdes. Kopdes ini lagi dibangun agar 80.000 tuh nyambung satu dengan yang lain. Sistemnya, ya, lagi dibantu sama Telkom. Sehingga satu daerah dengan daerah yang lain bisa tukar informasi, bisa tukar hasil daerahnya, desanya masing-masing. Terus terang kita ini beruntung. Boleh beda sama saya, masih ada Pak Prabowo Subianto. Satu-satunya selama 20 tahun saya lihat yang paham betul bagaimana para pendiri negeri ini menggambarkan, mencita-citakan, menginginkan Indonesia bentuknya seperti apa. Beliau paham betul. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih tak terima gaji. Untung dulu baru dibagi. Aduh, melas ini tanda-tanda kalau Koperasi Desa Merah Putih bakal gagal, bakal bangkrut. Karena apa? Bayangkan kalau keuntungannya itu seperti yang di Jakarta, cuman 78.000 dalam 6 bulan. Lah, pengurusnya kan mikir, loh aku kok untungnya cuman sedikit, dapat gajinya sedikit, berhenti. Ya udah berhenti, cari pekerjaan lain. Setelah cari pekerjaan lain, ya maka Koperasi Desa Merah Putihnya ditinggalkan. Terus nggak ada yang ngurus, tutup deh. Ini memang program yang dipaksakan ya. Tapi baguslah daripada digaji seperti apa? Manajer Kopdesnya digaji pakai APBN, kerja nggak kerja, sepi nggak sepi, tutup nggak tutup, tetap digaji, enak tuh 2 tahun. Menurut kalian gimana? Ini pengurus Kopdes siap-siap deh ya. Siap-siap kalian keluar cari pekerjaan lain ya. Sebar lamaran. Tapi saya doakan semoga sukses, semoga sukses. Saya yakin Koperasi Desa Merah Putih bakal sukses, bakal menghidupkan ekonomi masyarakat desa. Masyarakat desa akan sejahtera, petani sejahtera, semua gembira selamanya. Amin ya robbal alamin. Tapi jangan konten gitu ya. Apa kata dia? Kalau ya makanan yang dikirim tidak sesuai standar, kepala sekolah bisa komplain. Sekali, 2 kali, 3 kali bisa ditutup, bisa begini. Ya, tapi jangan konten gitu ya. Nggak ketahuan mana yang nggak bagus, misalnya terus konten. Ya. Tapi kalau benar, sekolah bisa komplain. Bahkan sekolah bisa juga anak-anak sukanya ini masuk ke begitu ya. Jadi apa kata dia? Jangan konten. Ini. Assalamualaikum Ibu. Ini. Ibu bersih-bersih. Jangan konten. Jangan ngonten. Kenapa harus swasembada pangan? Nah, itu pertanyaan. Kenapa? Selama 29 tahun kita reformasi, ya, itu tidak penting. Yang penting Indonesia punya uang. Kalau nggak punya beras, beli. Jadi kalau nanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit.
Sawit lebih untung ya tanam sawit. Nanti punya uang kita bisa beli beras. Itu prinsip-prinsip pasar bebas. 2024 kita impor 4,5 juta. 4,5 juta kita impor beras. Tapi Pak Prabowo tidak. Kita harus swasembada. Itu prinsip. Tidak boleh ditawar. Kenapa harus swasembada? Karena swasembada itu kehormatan, kedaulatan. Itu bedanya. Ya. Pasar bebas dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Perintah Presiden berpihak dulu kepada petani Indonesia. Jadi kalau nanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit. Guru, hentikan guru. Nanti guru dihujat guru. Hidup cangcut. Masa guru bilang kalau padi tidak menguntungkan ya tanam sawit aja sih guru. Hentikan guru. Saya akan lawan. Kalau guru suruh pilih tanam sawit daripada nanam padi, nanti guru yang dipanggul sawit bukan beras guru. Maling pangsit. Yang bener lo guru. Guru. Pernyataan seorang Zulhas yang sangat memantik dari reaksi netizen Indonesia yang tampaknya itu udah bilang sangat lucu tapi mengesalkan. Ya, kalau dibilang dia itu pejabat kok ngomongnya kayak orang nggak kerawat gitu ya. Apa yang nggak kerawat sih? Omongannya gitu guys ya. Dari apa yang diucapkan itu kadang-kadang kok nggak ngeh banget atau mind blowing banget. Karena sebenarnya kita ketahui, bayangkan bahwa masyarakat Indonesia itu kan sebagian besar itu makan beras, kecuali mungkin zaman penjajah Belanda gitu ya, makannya ubi, tela dan sebagainya. Karena ini sudah merdeka dan kemudian kita katanya nih sudah swasembada pangan. Negara agrari ya terbesar gitu ya se-ASEAN. Ngapain gitu ya harus nanam sawit? Padahal sawit itu kan bukan tanaman yang mempunyai akar yang kuat ya. Bayangkan jika itu dibabat habis hutannya seperti yang terjadi di Sumatera gitu ya, meskipun nggak habis banget, itu kan rawan banget bencana guys ya. Apalagi nantinya katanya nih ada suatu proyek di Papua. Apa ya mungkin benar nih? Ini perlu dikoreksi ya. Apakah benar? Kalau benar ini bahaya banget ya. Kenapa? Bayangkan saja suatu hutan yang merupakan dulu kita seperti apa ya dalam pelajaran lah bahwa Indonesia itu adalah salah satu paru-paru dunia ya, termasuk yang paling penting adalah hutan Kalimantan, hutan Sumatera itu masuk paru-paru dunia guys ya. Tapi bayangkan sebuah paru-paru dunia ketika ditebang habis, yaitu ada suatu lahan sawit yang begitu luas, itu akhirnya dampaknya apa? Banjir bandang, tanah longsor. Kemudian dampaknya pada siapa? Masyarakat kecil. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah aja kemarin sampai kelabakan ya. Dan kemarin malah sok-sokan menolak dari bantuan gitu loh ya. Siapa lagi kalau bukan pemerintah? Kadang-kadang pemerintah itu lucu ya guys ya. Amat sangat pelangkahnya itu kadang-kadang ngeselin ya. Tapi juga bikin lucu, ketawa gitu guys ya. Ketika masyarakatnya butuh bantuan ditolak. Ini gimana guys ya? Dan sekarang ada satu wacana jika memang beras itu semakin mahal dan tidak menguntungkan lah istilahnya seperti itu, malah diganti sawit. Kalau nggak bisa beli beras ya paling-paling ganti suami ya, karena kan banyak perceraian. Karena apa? Ekonomi semakin mencekik, para suami tidak bisa produktif, terus kemudian lapangan pekerjaan semakin susah, dan kemudian dari pengusahanya gitu yang UMKM itu semakin sulit. Karena apa? Persaingan usaha. Kebanyakan UMKM itu usahanya itu sama gitu ya. Kalau si A dagang ini bisa sukses jalan lah minimal gitu ya, ditiru. Kalau dia punya bisnis es teh terus kemudian jalan, di sana ada lagi gitu loh. Nggak ada bisa gitu loh ya. Otomatis sebagai UMKM ya agak sangat sulit untuk dalam arti mempunyai sebuah kesetaraan hidup lah yang lebih layak gitu ya. Dan pemerintahnya lebih gokil banget, dari statement-statementnya itu kayak nggak punya analisa dan sebagainya. Dan semoga saja ini sih menjadi sebuah dari perbaikan ya yang lebih lanjut agar nggak kebablasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.